kesepengarahan dari tim Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia kepada Bapak M. Farid Ma'ruf SOS MSI. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa kafa billahi syahidan ma ba'd. Sebelumnya saya atas nama pribadi dan atas nama keluarga, atas nama istri, karena istri saya di orang sini juga ya, selalu bergaul dengan bapak dan ibu semua, mengucapkan minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu siyamakum taqabbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin atas segala hilaf dan salah kami, dan mudah-mudahan di hari yang baik ini ya kita semua bisa kembali fitrah, kita kembali fitri, kembali dalam kesucian diri, dan mudah-mudahan Allah selalu mendekati kita dan kita berikan umur yang panjang sehingga kita masuk bisa ketemu Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin. Sebenarnya kalau saya dimintakan nasihat, dimintakan saran, dimintakan apa, saya malu gitu. Ini yang depan-depan saya nih Pak Kiai semua, para ulama semua ya. Tapi karena sudah diminta, kewajibannya walaupun sepatah dua kata harus dilaksanakan kan gitu ya. Tapi sekali lagi mohon maaf ya Bapak Ibu semua ya, saya ya bukan ahlinya. Kalau untuk bicara tentang agama bukan ahlinya, banyak ahlinya di sini. Jadi kalau saya bicara ya kita umum tapi jangan nyinggung nanti gitu kan Bapak ya. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Malang, yang terhormat Bapak Ibu Kasubag Tata Usaha Kantor Kementerian Kota Malang, Bapak para kasih yang saya tidak sebutkan satu persatu tapi tidak mau mengulangi terhormat kami, Bapak-bapak dan ibu-ibu kepala madrasah ya yang ada di lingkungan Kota Malang ini, Bapak para pengawas dan ibu ya, rekan-rekan CFT dan JFU yang berbahagia. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan, dan memberikan kita panjang usia sehingga kita semua dapat berkumpul di aula yang kami cintai, yang kita cintai bersama, aula Kantor Kementerian Agama Kota Malang ini, dalam rangka silaturahim kita, dalam rangka melaksanakan suatu aktivitas untuk saling menghalalkan gitu ya, untuk saling bermaaf-maafan, untuk mengikhlaskan diri memohon maaf dan mengikhlaskan diri memberikan maaf. Salam dan salawat senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat dari yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini ya, walaupun mungkin berdasarkan Kemenpan kita bisa saja melaksanakan from work anywhere ya, from work at home atau segala macamnya, itu dimungkinkan tanggal 8 ini. Tapi kemarin kita saya telepon buka subak, kira-kira di Kemenang Kota ini masuk apa masih apa WFA masuk Pak? Oh, semangat, saya senang, saya ikut, saya bilang gitu. Saya kan bagaimana yang ada di tempat, kalau misalnya nggak masuk, masa saya paksakan masuk? Nggak boleh juga, kan saya nanti melanggar HAM kan gitu. Kan saya ikut, saya semangat. Nah ini menunjukkan bahwa kita melaksanakan puasa itu bukan hanya sekedar menerapkan harus, tapi mendisiplinkan diri. Kan salah satu istilahnya pembelajaran dari ibadah puasa itu adalah kita mendisiplinkan diri. Karena saya tahu persis gitu ya, Bapak dan Ibu tidak ada yang sahur di subuh hari ya, tidak ada yang sahur di jam 12 siang, tidak ada yang sahur di jam 9 pagi, tapi semua sahurnya sebelum imsak. Ya kan Pak? Ya kan? Artinya kita mendisiplinkan diri, nggak ada yang melewati waktu imsak. Walaupun mungkin masih boleh,
semua kalau bisa instruksi stop. Ini kita membiasakan diri selama semua itu mendisiplinkan diri. Kira-kira ada gak bapak ibu yang bukanya jam 12 malam? Ada gak? Oke, yang kedua setelah terawih gitu ya. Tapi rata-rata semua, bukan rata-rata, hampir semua itu pasti buka pas begitu maghrib. Begitu azan kemana kita buka. Artinya kita mendisiplinkan diri, ya. Sudah membiasakan mendisiplinkan diri untuk melaksanakan kegiatan berpuasa ini. Kita belajar dari manusia. Begitu pula yang dalam pelaksanaan tugas kita sehari-hari. Disiplin itu tidak perlu diminta, tapi kita sadar betul, ya, bahwa kita memang harus melaksanakan itu sesuai dengan kebijakan aturan-aturan sudah ada. Walaupun ya kita punya PP 94 2001 yang mudah-mudahan dibaca ya, mudah-mudahan saya pernah dibaca ya. Kalau nggak dibaca ampun ya. Jangan sampai kita, karena itu aturan jelas. Itu perubahan dari PP 53 tahun 2010. Sebelumnya PP 83 tahun 83 tahun 1990. Itu berkali-kali berubah. Dan di 94 2021 tadi itu jelas bagaimana seseorang dalam melaksanakan tugas, ya, dalam hitungan hari sudah dapat tindakan. Nah, makanya dibaca. Ya. Saya tidak memberikan informasi tentang PP itu karena PP itu harus dibaca sendiri, nanti dipahami sendiri, baru kita tahu ternyata pegawai itu diikat dengan aturan-aturan kebijakan yang ada dibuat pemerintah, ya, baik oleh pemerintah pusat dengan PP, baik dengan Perpres atau Kepres, ya, peraturan presiden, baik dengan peraturan menterinya. Semua kita terikat, baik dalam pelaksanaan tugas keharian maupun dalam pengelolaan anggaran negara. Semua kita terikat, semua kita ada aturannya. Nah, kalau aturan-aturan itu dipahami, aturan-aturan dimengerti, insya Allah kita akan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Kita akan mendisiplinkan diri, kita melaksanakan aturan, kita menjalankan aturan-aturan yang ada. Nah, ini salah satu bukti. Saya melihat teman-teman hadir. Saya nggak tahu apa hadir semua karena saya nggak bikin absen. Ya, tapi saya yakini aula ini katanya hampir penuh aula ini, mungkin udah hadir semua di sini. Ya, kalau nggak hadir kita doakan mudah-mudahan bisa hadir walaupun terlambat kan gitu ya. Tapi mungkin hadir dulu. Nah, maknanya dari puasa salah satunya disiplin. Ya, kalau kita sudah mendisiplinkan diri, insya Allah. Karena pekerjaan atau kinerjanya seseorang lain itu karena kita biasa mendisiplinkan diri dan tanggung jawab. Nah, itu baru kinerjanya akan baik. Nah, kalau kita tidak disiplin, tidak tanggung jawab, jangan berharap. Tadi benar kata Pak Kepala Kemenag, kita tuh nggak ada apa-apa kalau kita ada dengan orang lain. Pak Kemenag tidak menjadi kepala kalau tidak ada bawahan, tidak ada di bawahnya. Ya, saya juga tidak jadi apa-apa kalau ada bapak-bapak ibu yang sebagai mitra kerja saya. Gitu. Akhirnya kita semua juga ada ketergantungan kepada pihak-pihak lain. Nah, maka koordinasi ya ini harus dibangun. Ya, kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa bantuan orang-orang lain. Ya, jadi kita ada punya koordinasi, ada kerjasama antar semua ini. Ya, Pak Kepala tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada Pak Kasubag, ada Pak Kasih, ada Karat, JFT dan JFT-nya. Maka Pak Kepala bisa berjalan melaksanakan tugas kedinasan keseharian yang akan dibantu semua ini. Ya, ada yang menangani masalah administrasi perkantorannya, ada yang menangani masalah administrasi pendidikannya, ya, ada yang menangani masalah administrasi ibadah dan segala macam, itu semua ada. Maka itu saya berjalan dalam koridor aturan. Terkait dengan masalah halal bihalal segala macam, kita tahu panjang ceritanya. Ya, halal bihalal itu kemarin nggak pernah ada Pak yang halal bihalal itu di Arab pun nggak cari halal itu nggak tahu, orang itu nggak ngerti apa itu halal bihalal. Ya, adanya hanya di Indonesia. Yaitu zamannya kalau kita bicara sejarah, itu zamannya orang tua kita dulu Pak
Yai Abdul Habib. Bahwa waktu itu ulama besar itu dimintai pendapat dari Bung Karno pada saat itu, karena pada saat itu terjadi krisis, ya, krisis terjadinya gejolak politik antara berapa satu partai ya, apa namanya istilahnya, ada beberapa golongan yang terpecah, ya. Pak Karno minta bagaimana caranya bisa itu. Akhirnya Pak ulama besar itu, Pak Wahab, coba kita akan pertemuan untuk saling bersilaturahim, menggugah hati, saling memaafkan. Maka dinamakan dengan halal bil halal, halal dengan menghalalkan, kan gitu ya. Tapi ini yang lebih paham para kiai-kiai lah gitu ya, untuk menjelaskan ini. Ya, jadi intinya kita hadir di sini adalah untuk saling membuka hati, yang meminta maaf dan memberi maaf, kedua-duanya baik. Ya, yang mengakui kesalahan dan yang memberi maaf atas kesalahan itu kedua-duanya baik, kedua-duanya terhormat. Ya, di dalam puasa kita tahu ayat Al-Baqarah 183 itu selalu mengingatkan kita bahwa kita wajib puasa untuk apa itu? La'allakum tattaqun. Kita untuk menjadi orang yang bertakwa. Kalau takwa nanti terimaan itu banyak sekali, taat, ya, dengan syariat-syariat, dengan aturan-aturan, ya. Kalau kita sudah taat dan segala macam, mengikuti segala perintah Allah dan perintah Rasulnya, ya, melaksanakan segala syarat-syarat yang ada, insya Allah kita menjadi orang-orang yang takwa. Nah, biasanya para penceramah dan segala macam itu berhadapan mengucapkan ayat yang diambil dari surat Al-Imran 133. Wasyari'u ila magfiratin min rabbikum wal jannah arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Betul Pak ya? Betul apa salah? Kalau salah saya ditegur. Kalimat ini nyambung kan dengan kedua 183. Orang-orang yang berpuasa, hai orang-orang Islam, hai orang-orang beriman, berpuasalah kamu seperti orang-orang yang pernah berpuasa, kemudian akan kamu menjadi orang yang takwa. Begitu kita takwa, Allah menjadikan uiddat lil muttaqin, Allah menjadikan surga yang luas sebesar langit dan bumi, diperuntukkan bagi orang-orang yang takwa. Tapi dengan apa untuk mendapat takwa itu? Segeralah kamu mencari ampunan Allah, maghfirah. Bagaimana kita mendapatkan ampunan Allah? Kalau yang terkait dengan kegiatan-kegiatan syariah kita bisa langsung, tapi yang kait dengan manusia kita harus saling bermaafan dulu. Karena Allah akan katakan hablu minallah wa hablu. Tidak bisa kita langsung Allah tanpa hubungan manusia dengan manusia itu terselesaikan. Selesaikan dulu di antara kamu, baru nanti menuju dapat maghfirahnya Allah. Nah, kalau kita masih punya dendam, ya, punya rasa benci dan segala macam di hati kita sama manusia, tidak sampai maaf kita kepada Allah. Kecuali yang kita kaitan dengan melanggar kegiatan syariah yang langsung dengan Allah. Tapi yang kaitan dengan manusia, selesaikan dulu sama manusia, baru nanti Allah memaafkan. Makanya kalimatnya dibutuhkan wasyari ila magfiratin min rabbikum, segeralah kamu mencapai mencari maghfirah ampunan dari Allah. Tapi sekali lagi laksanakan dulu, selesaikan hubungan dengan manusia. Karena di dalam peribahasa orang Arab katanya kan al-insanu mahalul khata wal nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Itu sudah orang Arab bilang seperti itu. Jadi nggak ada manusia itu yang tidak pernah lupa atau tidak buat berdosa. Pasti hari ini kita nih, nanti selesai ini kita coba saling maaf-maafan. Pulang turun nih udah ngomongin lagi. Iya kan? Ini saya yakin ya. Ini turun nih selesai ya, bermaafan tuntas nol.
turun tangga itu tadi yang orang Irjen kok ngomongin gitu ya, misalnya seperti itu. Kita nggak sadar mungkin maksudnya itu biasa, tapi itu sudah satu perbuatan lagi, ya pasti itu nggak tahu nanti ngomongin ya gini, ya ada yang ngomongin pasti, coba nanti, apalagi ibu-ibu, iya nggak Bu? Iya Pak iya. Sebenarnya bukan saya yang membuka sepatu, bukan iya ya. Tapi kita pasti karena tadi kata orang-orang itu manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dia sadar tadi berumah apa dia lupa, baru minta maaf. Turun tangga anak tangga satu, baru anak tangga satu. Itu tadi saya kenal sini Bu Erni, mana Bu Erni ya? Tadi ada nggak Bu Erni di sini? Oh ada Bu Erni. Itu tadi Bu Erni pakaiannya seperti itu ya. Nah, itu ada misalnya itu baru turun tangga anak satu sesama mereka gitu. Atau mungkin tadi lupa tidur tadi kata Pak Kepala kok terlambat padahal nomor satu gitu ya, biasanya kan mana nomor satu harusnya kan nomor satu paling baik gitu. Itu tadi ada itu, begitu turun tadi ada aja ngomong itu aja, itu pasti. Tadi bahasa Arab itu nggak, orang Arab bilang itu nggak salah, benar. Itulah manusia. Makanya selalu kita di dalam sholat kita ya, setiap sholat kita selalu minta Rabbi firli warhamni. Saya belajar dari bapak dan ibu semua, karena kita memang tidak pernah habis waktu untuk belajar. Sampai kita tua pun kita masih belajar. Nah, saya belajari dari dunia kehidupan kita yang kita jalani keseharian. Dari sejak saya masuk jadi pegawai, saya pegawai paling tua. Mungkin di antara bapak ibu semua ini, saya paling tua masuk jadi pegawai. Ada yang lebih tua dari saya jadi pegawai. Ada nggak? Ada nggak? Saya masuk pegawai tahun 1987. Ada sudah jadi pegawai? Hah? Ada nggak? Saya masuk pegawai jadi langsung masuk di Inspektorat Jenderal, pengangkatan PNS-nya 1987. Berarti masa kerja saya sekarang kurang lebihnya 38 tahun. Ada yang lebih tua dari saya? Ada nggak? Ya ada. Ya. Saya menduduki jabatan auditor tahun 2000. Artinya saya menjadi auditor sudah kurang lebih 25 tahun. Ya, saya melanglang buana dari tahun 96. Artinya saya melanglang buana itu sudah kurang lebih berapa? 29 tahun. Ya, saya kira dari Sabah sampai Merauke itu hampir kurang lebih 29 tahun saya keliling. Artinya kalau orang bilang asam dan garamnya sudah dirasakan. Saya bukan asam garam, kecebur pun saya sudah merasakan gitu ya. Jadi peristiwa banjir bandang tahun 2001, sehingga saya 2001, yang kejadian di Bondowoso Situbondo, ya itu saya di sana. Ya, peristiwa terjadinya gempa bumi yang paling dahsyat. Ya, gempa bumi bukan tsunami. Ada di Padang, yang salah satu hotel Ambacang, namanya Hotel Ambacang, itu runtuh. Saya ada di sana. Ya, tsunami Aceh di antara tahun 2005 di akhir, di Desember itu saya dikirim ke sana. Jadi itu yang suka dukanya ya, yang dukanya gitu. Yang sukanya juga ada yang saya rasakan banyak gitu. Tapi artinya pengalaman yang saya dapatkan itu dari Sabah sampai Merauke. Ya, kalau yang bertanya ke Papua, ya alhamdulillah. Saya ke Papua baru 6 kali. Ya, dari Papua sampai ke Papua Barat sampai sekarang jadi 5 provinsi lagi. Ada Papua pegunungan, ya, dan kita nggak berani ke sana karena banyak pesawat di sana. Ya, karena dia di antara gunung, biasanya banyak yang jatuh, kita nggak berani. Ya, nah Papua itu sekarang dipecah jadi banyak gitu ya. Tapi minimal saya sudah, ya minimal gitu ya. Pengen ke sana sih pengen. Dan ini nggak terakhir bagi Papua yang saya gunakan itu. Terakhir saya ke sana tahun 2004 kemarin ya, 2004 saya ke Papua. Nah, kita kembali ke masalah halal bihalal ya, supaya
singkat waktu, intinya bahwa kehadiran kita di sini dalam rangka melaksanakan tugas. Tadi benar kata Pak Kepala, bahwa kita dikasih kesempatan mau FWA atau FWH atau mau FWO. Nah, kita pilih yang ketiga karena momen ini momen Bapak untuk berhalal bihalal, momen yang sangat baik. Di hari pertama kerja kita saling membuka pintu maaf, saling makan. Tapi sekali lagi, walaupun kita sering lupa tapi salah, tapi selalu kita selalu berucap dan minta maaf. Dan kalau bisa, ya manusia terbaik adalah manusia yang berani mengakui kesalahan dan minta maaf atas kesalahan. Saya kira itu ya, nggak usah terpanjang lebar. Bapak Ibu lebih paham dari saya gitu. Saya sekedar, karena saya latar belakang saya pendidikan agama aja nggak ada gitu. Pendidikan saya semua sekolah umum, artinya belajar agama, belajar otodidak. Dilarangnya kena masuk pelajaran agama, banyak para sarjana agama di dalamnya yang dengan ini dengan itu ya kita jadi sedikit mengerti. Ya. Saya kira saya demikian, saya ucapkan apresiasi kepada teman-teman semua yang telah datang hari ini. Ya, tapi datang bukan terpaksa karena bukan usul masuk, tidak ya, dan tidak terpaksa karena orang India mau kemarin, tidak ya. Kalau program saya tiap tahun saya pasti di sini karena saya punya istri di sini, kan nggak mungkin saya nggak lebaran di sini. Pasti tiap tahun saya ke sini. Jadi mau tidak mau ditugaskan tidak ditugaskan saya ada di sini. Itu tiap tahun. Dilarangnya memang tidak tahu kita punya program untuk ke daerah saat berlebaran. Maka saya selalu beri Malang. Kemarin pilihan saya dua, Malang tempat istri saya atau tempat tinggal saya di Tangerang Selatan. Saya pilih dua, Malang atau Tangerang Selatan. Karena kan istri saya berlebaran di rumah kan, di Jakarta kan. Ternyata Tangerang Selatan itu nggak dikasih, saya disuruh pulang Malang aja gitu. Karena kalau Tangerang Selatan kan tetangga rumah gitu, dekat juga dengan masalah. Ya, walaupun saya tinggal di Depok. Depok ada kota Depok, tapi saya nggak ambil karena saya ke Tangerang Selatan, untuk tetangga kota lebih lancar dibanding ke kota Depok, tetangga saya rumah saya sendiri gitu. Depok itu udah lebih parah macetnya gitu. Ya, ada nggak keluarga yang di Depok tetap bisa rasakan bahwa macetnya Depok? Jam 5 pagi itu sudah macet, apalagi jam 6, jam 7, jam 9, ampun. Kita pakai kereta pun penuhnya luar biasa. Kalau nggak ditertibkan itu di atas kereta itu banyak penumpang yang masih naik di atas. Karena tertibkan aja sekarang nggak ada. Dulu kan nggak, dulu sampai ke atas. Itulah kata Depok. Jadi makanya saya pilih Malang atau kota Tangerang. Ternyata saya banyak Tangerang itu banyak yang malu. Orang-orang yang punya kampung pasti ada Tangerang. Karena tetangga kantor, tetangga rumah. Maka saya ya kirim ke Malang yang tidak mau. Datang lagi ke Malang. Hampir tiap tahun saya sedang di Kemenang gitu ya. Hampir tiap tahun gitu ya. Jadi nggak apa-apa. Terus saya lebih akrab dengan teman-teman di sini, lebih dekat kita satu sama lain. Dan saya juga banyak lebih punya dosa di sini dibanding tempat lain gitu ya. Karena seringnya kemari. Pasti juga teman-teman pasti juga, oh Pak Farid lagi masih Pak Farid. Tapi orang itu memang Pak Farid doang nih usaha sini gitu ya. Dilalanya gitu ya. Saya kira demikian. Sekali lagi kami ucapkan apresiasi sekali buat teman-teman semua. Terima kasih sekali atas kehadirannya. Yang penting kehadiran ini ikhlas. Sama-sama kita menjunjung tinggi nilai-nilai ASN kita, bahwa kita memang sebagai ASN, sebagai abdi negara yang punya tugas dan peran yang penting bagi membangun negara kita sendiri, khususnya Kota Malang ini. Bagaimana kita tunjukkan bahwa ASN Kementerian Agama ada ASN yang memang sangat loyalitas terhadap negaranya, terhadap pemerintahnya, dan juga memang siap untuk memberikan kontribusi menjadi kontributor terbaik di lingkungan pemerintah. Demikian, sekali lagi terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.